Ya pemirsa, Indonesia harus tahu, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, setiap harinya 50 orang mati sia-sia akibat narkoba. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hukuman mati bisa menjadi jawaban untuk memutus peredaran narkoba di tanah air? Kami akan membahasnya dalam Talk to iNews malam hari ini, tetapi sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Meski belum ada kejelasan waktu, namun eksekusi hukuman mati terpidana narkoba tahap 3 akan segera dilakukan. Hal ini berdasarkan pernyataan Jaksa Agung mengenai persiapan dari pelaksanaan eksekusi mati tersebut. Bahkan, 16 nama terpidana mati kasus narkoba juga sudah menyebar di berbagai media. Namun pro dan kontra masih terjadi. Kecaman beberapa pihak atas nama pelanggaran HAM pun masih dilayangkan. Bila melihat angka prevalensi narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, tahun 2015 pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 5,8 juta jiwa. Selain menghukum pengguna narkoba, memberantas peredaran barang haram tersebut di tanah air adalah keharusan. Menjaga perbatasan sehingga perdagangan narkoba tidak masuk ke wilayah Indonesia juga harus dilakukan. Lalu sampai sejauh apa eksekusi hukuman mati menekan peredaran dan penggunaan narkoba? Bagaimana negara menghentikan perdagangan barang haram tersebut? Dan yang mana harus diperjuangkan? Hak hidup terpidana atau masa depan generasi penerus bangsa? Inilah Talk to iNews dengan menanti eksekusi mati jilid 3. Ya, pertanyaannya mengapa pemerintah tidak bersikap transparan jelang eksekusi mati tahap ketiga yang akan dilaksanakan bulan ini? Kami akan membahasnya bersama 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya. Di sebelah kanan saya adalah Ketua Umum DPP Gerakan Anti Narkoba atau Granat, Gerakan Nasional Anti Narkoba, Bang Henry Yoso Diningrat, Anti Narkotika, Bang, Granat ya. Selamat malam Bang Henry. Malam. Dan juga Komisi 3 DPR RI. Komisi 2. Komisi 2. Oh, Yes. Oke, dari PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Henry. Dan Mbak Putri Kanesia, Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil Kontras. Selamat malam Mbak Putri. Dan Mas Heru Susetio, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Bang Henry. Selamat malam Mas Henry. Mas Heru. Kalau kita melihat dalam kasus eksekusi tahap ketiga ini, mengapa pemerintah tidak bersikap transparan? Kita tidak pernah tahu jumlah pastinya berapa. Ada yang bilang 14, sekarang berubah 16. Waktunya kapan pun kita juga tidak tahu. Ya. Yang paling pas menjawab itu adalah Pak Prasetyo, Jaksa Agung. Ya. Ya, dan sejak awal ya, ketika eksekusi pertama, angka yang ada di Kejaksaan Agung itu dibandingkan dengan angka yang catatan yang kami miliki ternyata itu berbeda. Ya, tapi akhirnya setelah kita cocokkan, verifikasi, akhirnya Kejaksaan Agung pada waktu eksekusi pertama itu mengikuti angka kita karena memang itulah yang benar gitu ya. Artinya lebih banyak menurut catatan kita dibandingkan catatan yang ada Kejaksaan Agung. Dengan alasan ini PK, ini belum inkrah dan sebagainya. Nah berikutnya sekarang ini saya sendiri heran ya. Kenapa mesti tutup-tutupi? Ya harus tegas dong daftar namanya ini. Lagi pula nama itu kadang hilang, kadang muncul. Nama Freddy Budiman. Nama Freddy Budiman ya namanya ya. Nama Freddy Budiman itu pernah muncul masuk, kemudian hilang lagi, ya. Kemudian muncul dan sekarang hilang lagi. Alasannya PK. Nah, PK-nya Freddy Budiman sendiri saya pertanyakan, kenapa? Karena Kejaksaan Agung sendiri mengakui ada 2 kali Kejaksaan Agung bertulis surat kepada Freddy Budiman di 2015 bulan apa, kemudian beberapa bulan kemudian menanyakan lagi. Pertanyaannya, apakah saudara akan PK atau tidak? Ini kan aneh. Tidak ada kejaksaan di seluruh permukaan bumi dan seperti itu. Tidak ada itu. Jadi mestinya begitu sudah putus putusan Mahkamah Agung, inkrah dia. Eksekusi. Ya, eksekusi. Tapi katakanlah karena menyangkut nyawa, ya ada toleransi menunggu sampai DPK. Meskipun kita sudah tahu lah. Yang bersangkutan sudah mengakui, bukti sudah banyak dan sebagainya. Jadi bahwa apa akan bukan mendahului ya, tapi kita sudah tahu bahwa putusannya itu akan ditolak PK ya. Kenapa demikian? Tidak ada PK dalam perkara tidak pidana narkotik yang udah jelas-jelas bukti-bukti yang sudah ada dan pada umumnya mereka sejak tingkat pertama juga sudah mengakui kan begitu. Nah sekarang yang kita pertanyakan ya,
Dan yang harus menjadi perhatian bahwa 1 hari menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap mereka itu berarti kita melakukan pembiaran terhadap mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap anak bangsa ini dengan cara mengendalikan bisnis narkoba itu dari dalam. Baik. Ya. Nah, untuk memperjelas masalah ini kami akan bergabung bersama reporter kami Irfan Tanjung yang malam hari ini berada di Cilacap, Jawa Tengah jelang pelaksanaan hukuman mati tahap ketiga. Halo Irfan, selamat malam. Akhir di Cilacap, Jawa Tengah, jelang pelaksanaan hukuman mati tahap ketiga. Apakah sudah dengan ada rencana tanggal eksekusi jilid 3 tahun 2016 ini memang hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. Dan tidak hanya itu saja Aryo, bahwa hingga saat ini pun belum ada keterangan secara resmi berapa jumlah narapidana yang masuk ke dalam daftar eksekusi jilid 3 di tahun 2016 ini. Sementara itu juga Aryo, bahwa terpidana mati yang bernama Zulfikar Ali yang kabarnya masuk ke dalam daftar eksekusi jilid 3 ini saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Aryo, bahwa Zulfikar Ali atau Ali ini memang menderita penyakit liver dan saat ini tengah dirawat di RSUD Cilacap di ruang dahlia yang memang dikhususkan untuk para narapidana. Sementara itu juga salah satu korban dari, maksud kami salah satu keluarga dari narapidana yaitu Zulfikar Ali juga terlihat mengunjungi Zulfikar Ali di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dan keluarga juga membawa beberapa perlengkapan. Salah satunya adalah pakaian yang rencananya akan diberikan kepada Ali di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap itu sendiri. Sementara itu juga kabar dari salah satu terpidana mati yang lainnya yaitu Freddy Budiman yang kabarnya juga masuk ke dalam daftar eksekusi jilid 3 ini telah mengajukan upaya peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dimana memang Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini merupakan yang pertama menangani kasus tersebut. Dan selanjutnya juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Aryo dari Humas Pengadilan Negeri Cilacap, Catur Prasetyo, bahwa mengatakan sidang pertama PK yang diajukan oleh Freddy Budiman ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 mendatang. Sementara itu juga Aryo, bahwa saat ini tepat saya berdiri di Dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah, memang tidak terlihat aktivitas yang terlalu mencolok dari pagi hingga malam hari ini. Bahkan tidak terlihat pengamanan dari pihak kepolisian maupun pihak TNI yang berjaga-jaga di sekitar dermaga terkait dengan rencana eksekusi jilid 3 di tahun 2016 ini. Ya demikian Aryo, kembali ke Anda. Irfan Tanjung melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Itulah pemirsa laporan terbaru perkembangan jelang eksekusi mati tahap ketiga terhadap 16 orang terpidana narkoba, tetapi jumlahnya sendiri masih juga belum pasti, apalagi waktu pelaksanaannya, termasuk siapa-siapa saja sesungguhnya yang akan dieksekusi mati pada bulan ini. Mbak Putri. Kejaksaan Agung itu, Kejaksaan Agung ini merampas hak rakyat loh. Itu hak rakyat loh untuk tahu itu. Jadi jangan dirampas hak rakyat untuk mengetahui siapa saja, kapan. Jangan tiba-tiba mendadak, kan kasihan reporter dari berbagai stasiun televisi yang sudah nunggu, nggak ada kepastian. Konon informasi sekitar tanggal 20. Ya. Jadi saya minta Kejaksaan Agung jangan merampas hak rakyat untuk mengetahui itu, kapan harus dilaksanakan dan berapa jumlahnya itu. Baik, salah satu yang menarik dari laporan reporter kami di Cilacap yang barusan tadi kita saksikan bersama adalah Freddy Budiman. Freddy Budiman, tadi Bang Hendro sudah bilang namanya sempat masuk, keluar lagi, dan sekarang laporan terakhir ternyata mengajukan PK dan sidangnya 25 Mei. Kontras sendiri melihatnya apakah ada kemungkinan Freddy Budiman akan lolos dalam hukuman mati bulan ini, Mbak Putri? Saya pikir itu yang juga kita pertanyakan, karena lagi-lagi mungkin saya punya argumentasi yang berseberangan, tapi intinya kita juga meminta bahwa kenapa harus ditutup-tutupi soal pelaksanaan eksekusi gelombang mati, apalagi soal nama. Tadi teman-teman dari E-News sempat mengatakan ada 16 nama. Betul. Sebelumnya saya mendengar ada 14, 15. Saya pikir ini satu hal yang tidak baik untuk disampaikan. Mengapa? Karena ini terkait dengan kepastian seseorang. Dan ini masalah nyawa. Betul. Salah eksekusi tidak bisa diulang lagi orang untuk hidup. Saya nggak tahu apa argumentasi dari kejaksaan untuk menutupi ini, tapi bagi saya ini ada dua hal. Pertama, saya pikir mungkin ini terkait dengan eksekusi gelombang 2 yang kita tahu ada fakta dan kejanggalan yang terjadi. Kita ambil contoh kasus Mary Jane yang menjelang eksekusi kemudian dia namanya kemudian dicoret karena masih ada kasus yang memang pengadilan yang masih membutuhkan dia gitu.
Dan yang lainnya sebenarnya kalau kita lihat dari pelaksanaan eksekusi gelombang 2 masih banyak kasus-kasus yang memang terkait dengan unfair trial dan sebagainya. Jadi saya pikir mungkin yang pertama karena pihak dari kejaksaan sendiri masih belum yakin apakah 15 nama, kalau memang benar 15 atau 16 nama itu sudah melewati proses hukum yang benar sampai kemudian siap untuk dieksekusi. Yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena tekanan dari masyarakat nasional maupun internasional. Kalau kita lihat pelaksanaan eksekusi gelombang 2 itu tekanan internasional jauh lebih banyak dibanding gelombang 1. Karena banyak warga negara asing juga yang memang dieksekusi mati pada saat itu. Indonesia adalah negara berdaulat, jadi harusnya percaya diri saja melaksanakan eksekusi seperti ini kan? Saya pikir memang ini lagi-lagi soal keraguan dari Kejaksaan Agung untuk melihat apakah oke kita melakukan eksekusi mati atau tidak. Baik. Bagi kami tentunya memang kalau memang tidak yakin untuk pelaksanaan eksekusi mati ya kenapa harus dipaksakan, itu saja. Baik, itu dan paling tidak ada reverifikasi ya. Kalau yang masih masuk reverifikasi itu disingkirkan dulu. Yang sudah pasti itu yang dieksekusi. Jadi jangan yang lain menunggu karena masih ada keraguan itu tadi. Ada berapa orang yang masih ada keraguan. Nah, itu aja yang disingkirkan dulu, yang sudah pasti, sudah inkrah, diyakini, eksekusi gitu ya menurut saya. Dan pemirsa, mengapa pemerintah nampaknya bersikap ragu-ragu sehingga tidak transparan untuk mengumumkan siapa-siapa saja orang-orang atau terpidana mati yang akan dieksekusi bulan ini? Tok To News akan segera kembali dengan jawabannya.